Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 1053 Kecamatan Manggis yang bersedia hadir untuk kegiatan aksi nyata saya, yaitu tentang budaya positif. Salah satu tugas dari CGP Angkatan 10 perwakilan dari sekolah kita SD Negeri 1053 91 Desa Manggis. Bapak Ibu, untuk sebelum memulai, kita akan membuat kesepakatan untuk destinasi dalam acara ini. Kesepakatan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ini salah satu yang harus kita laksanakan. Contoh pertama adalah di sini menghargai orang lain. Jadi di sini kita sepakati ada beberapa lagi yang kosong di situ. Bapak Ibu, kira-kira apa yang mau kita cantumkan dalam kesepakatan kita dalam pelaksanaan ini? Apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan. Aktif. Ya, dari kita aktif. Gus, ada lagi? Keamanan, Pak. Keamanan, baik. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Ketika bertanya, contohnya kita harus apa? Ya, angkat tangan ya. Lalu ketika bertanya, baik, apa Pak? Oke, mematikan handphone ya, silent, bagus ya. Silent handphonenya di silent biar tidak berdering. Jadi kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Kalau sudah cukup, jadi keyakinan yang tadi biar kita sepakati untuk kita masukkan ke dalam kesepakatan. Sudah kita buat kesepakatan, ini akan kita jalankan bersama, yaitu tadi menghargai orang lain, aktif, menjaga keamanan, kemudian rest-hand, silat kaki, kemudian terakhir serius dan santai. Ya, oke, lanjut ke selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu, kita akan ice breaking dulu. Ya, jadi Bapak Ibu semua berdiri boleh? Saya ada permainan hitam dan hijau. Ya, hitam dan hijau. Jadi tangan Bapak Ibu semua ke depan. Nanti kalau saya bilang hitam berarti punggung tangan yang atas yang ditunjukkan. Kemudian ketika saya bilang hijau berarti dibalik punggung telapak tangan yang menghadap ke atas. Ya, nanti kita sama-sama semuanya berhadapan. Boleh Bapak Ibu keliling berhadapan? Ya, semua saling kanan, semua saling berhadapan. Bapak Ibu saling mengawasi nanti siapa yang salah dengan kata saya. Nanti kita kasih kesepakatan kita apa kita buat. Misalkan tertawa, disuruh tertawa atau tersenyum atau dimarahin. Kira-kira siapa yang salah dia kita suruh harus tertawa terbahak-bahak walaupun ya tidak ada kita jadi lucu. Bapak Ibu, saya coba ya. Semua jangan hanya sebelah, kedua semua ke depan. Saya bilang hitam, berarti telapak tangannya benar semua. Hijau, ya balik ya. Saya mulai Bapak Ibu ya. Semua perhatiannya hitam. Nah, ada yang salah? Ada yang salah saya dapat ini? Saya memperhatikan dulu ya. Harus cepat ya Bapak Ibu ya. Iya. Jangan separuh balik lagi ya. Salah. Ya.
Siap? Siap, Kita lihat, ayo mulai ya. Hijau. Hitam. Hijau. Ayo, udah salah. Ini ya. Kayaknya Ibu Putri salah dia. Salah. Kalian semua tangan diturunkan, kita lihat Ibu Putri tertawa bersama. Iya, bagus. Oke, terima kasih. Maju kembali, Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Slide-nya itu di belakang lagi kelewatan. Oh iya. Boleh lagi ya? Nanti saya yang salah, saya yang salah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah yang tadi budaya positif. Budaya positif itu yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep seperti ini. Ya, yang pertama adalah guru itu harus mempunyai disiplin positif. Kemudian guru harus mempunyai motivasi perilaku manusia. Kemudian guru harus memiliki keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian guru itu harus memiliki posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, guru harus memiliki atau mampu menerapkan segitiga restitusi. Inilah yang akan kita kupas, kita bahas dalam kegiatan kita siang hari ini. Lanjut. Ya, yang pertama Bapak Ibu perhatikan ada disiplin positif. Ya, ini disiplin positif kira-kira Bapak Ibu apa kira-kira yang Bapak Ibu bisa bayangkan tentang kata dari disiplin positif tersebut? Ada Bapak Ibu kira-kira yang membuat pernyataan tentang disiplin positif? Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini menurut saya disiplin itu adalah aturan atau tujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik. Dalam hal ini peserta didik itu tidak ada diiming-imingi ancaman ataupun hukuman kalau dia nggak melaksanakan hal yang nggak baik. Di sini ditekankan juga dalam disiplin positif menurut saya menekankan tingkat kesadaran peserta didik untuk bisa berbuat baik sehingga bisa nanti menjadi kebiasaan yang baik pula. Saya kira saja menurut saya. Terima kasih kepada Ibu Adi atas jawabannya. Bagus ya Bapak Ibu. Apakah ada lagi yang berpendapat tentang disiplin positif ini? Untuk poin pertama Bapak Ibu. Ya, kalau tidak saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Dilanjut Bu. Ya, jadi disiplin positif di sini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu cara atau penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada yang saya kembali nilai-nilai kebajikan universal. Apa kira-kira yang Bapak Ibu pahami tentang nilai-nilai kebajikan yang ada atau yang pernah diterapkan di lingkungan sekolah kita? Ada kira Bapak Ibu yang pernah melakukan atau mengerti tentang kebajikan ini? Siapa Bapak Ibu? Jadi dulu ya Bapak Ibu. Ada misalkan ya Ibu Leli. Silakan Bu Leli. Terima kasih Pak. Dan kita yang sudah kita lakukan di sekolah ini contohnya tentang bertanggung jawab terhadap siswa. Kedua, rasa syukur yang kita rasakan terhadap siswa tentang kesehatan yang bisa hadir di sekolah. Waktu itu salah satu sekolah Tuhan
Karena kesehatan diri kami yang kedua, kasih sayang akan tertanamkan kepada siswa yang percaya diri yang kita sudah tanamkan kepada siswa. Itu kaitan yang bisa ditanamkan kepada siswa. Oke, bagus ya, Bu Leli. Apa ada lagi dari Bapak Ibu guru tentang nilai-nilai kebajikan? Tadi ada bertanggung jawab, kemudian disiplin Bu ya, itu salah satu kegiatan. Kemudian ada religius tadi, saya dengar dari Bu Leli, merupakan nilai-nilai kebajikan. Atau ada lagi Bapak Ibu? Ada kira-kira sama-sama ya, ada gotong royong ya, Putri silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang saya berikan kepada saya. Kalau menurut saya nilai-nilai kebajikan itu ada juga kejujuran, lalu ada rajin berkomitmen dan keselamatan siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Putri. Ya, bagus ya Bu Leli dan Bu Putri sudah menerapkan ada beberapa nilai kebajikan di sekolah. Jadi Bapak Ibu ada berbagai banyak kebijakan universal dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita tidak paham itu namanya kebijakan universal, tapi sudah kita lakukan. Ya, seperti yang disampaikan Ibu Leli dan Ibu Putri tadi. Ya, ada tolong-menolong tentang religius dan lain sebagainya. Lanjut Bu. Kemudian disiplin positif bertujuan untuk apa? Di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau sudah kita tahu ada kebijakan yang seperti yang disampaikan tadi, itu sebagai mengontrol diri kita. Jadi kita paham, kita sadari yang sudah kita rancang dengan kebijakan, inilah sebagai mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan disiplin positif. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Lanjut. Kemudian disiplin diri dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Artinya apa? Bukan akibat paksaan, bukan akibat pujian, atau bukan takut karena hukuman. Jadi yang kita inginkan dari seorang murid itu adalah murid itu termotivasi dari motivasi internal. Maksudnya apa? Motivasi internal yang tumbuh dari diri murid itu sendiri. Ya, kalau kita juga sebagai guru bisa juga tersentuh ini. Ya, ini motivasi internal dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang arahnya adalah disiplin positif. Lanjut. Ya, jadi sesuai pembelajaran kita di sekolah, yaitu ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Dari yang disebutkan ibu-ibu tadi, kemudian apa yang dipahami, nilai-nilai kebijakan itu tercantum dalam ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Tadi ada yang disebutkan apa dari tentang rasa syukur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia termasuk kepada di bagian yang pertama. Kemudian ada lagi tadi yang disebutkan kejujuran, masuk ke beriman dan bertakwa. Ramah tamah masuk ke beriman dan bertakwa. Kemudian bergotong royong, siswa kita masuk kepada bergotong royong. Ada kreatif, ketika Bapak Ibu mengasih siswa untuk suatu tugas kelima, pasti dia akan kreatif. Itu termasuk kepada profil Pancasila pada karakter, kreatif pada siswa. Jadi apa yang kita bahas tadi itu adalah tujuannya untuk pencapaian dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kalau sudah terbentuk, maka ini akan berjalan dengan sendirinya di sekolah kita nantinya, akan menciptakan disiplin-disiplin positif yang kita rancang bersama nanti dari siswa. Oke, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kultivasi perilaku manusia. Ya, bisa Bapak Ibu sedikit berimajinasi pada gambar, kan gitu ya Bapak Ibu ya.
Apa kira-kira motivasi, apa kira-kira perilaku pada manusia, apa kira-kira motivasi perilaku manusia yang pernah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu lakukan? Kira-kira ada yang mau beri pernyataan Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia? Siapa Bapak Ibu silakan. Ya, ada Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi kesempatan kepada saya menyampaikan itu yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia itu ada dua kata. Yang pertama motivasi, yang kemudian adalah perilaku. Yang dimaksud dengan motivasi itu adalah dorongan yang datang dari manusia yang sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Sementara perilaku itu adalah psikologi yang berhubungan dengan analisis dan perubahan perilaku manusia itu sendiri. Kemudian Pak, motivasi itu terjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik atau dan motivasi ekstrinsik. Kalau yang namakan dengan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri untuk merubah kehidupan dia, misalnya tujuan tertentu. Misalnya dia suka dengan pelajaran matematika, maka dia bermotivasi atau berperilaku dia harus bisa mempelajari pelajaran matematika itu sesungguhnya. Kemudian ada namanya motivasi eksternal atau disebut dengan ekstrinsik. Itu motivasi yang datang dari luar daripada diri kita sendiri. Misalnya kita sebagai siswa, pada saat kita mengajar, kita kasihkan misalnya soal, disampaikan kepada siswa, barang siapa di antara apa-apa yang bisa menyelesaikan soal ini dalam waktu tertentu, maka akan saya kasih reward. Itulah salah satu contoh motivasi atau perilaku yang kita berikan kepada seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita berikan motivasi dari luar itu akan membuat seseorang itu akan menjadi giat untuk melakukan apa yang ingin ditujukan. Tujuannya yang pertama adalah rewardnya yang ditujukan. Jadi kalau menurut gambar yang dikatakan itu situ ada dalam benak pikiran dia itu hanya adalah dia supaya bisa menjadi juara dalam suatu perlombaan. Setelah itu dia mendapatkannya, kemudian dia mendapatkan juara, maka dia akan berbahagia. Itu motivasi dari seorang perilaku manusia. Terima kasih Pak atas kebenaran. Ibu dari Pak Rahab ya sudah mengarah tentang perilaku manusia dalam hal motivasi. Saya rasa sudah ada lagi ibu-ibunya yang mau menambahkan tentang motivasi perilaku manusia. Kalau tidak ada, oke. Jadi sebenarnya motivasi ini sudah biasa kita lakukan atau setiap hari kita lakukan dalam keseharian kita. Apalagi dalam hal pendidikan, ya Bapak Ibu, dari kegiatan Bapak Ibu di rumah sampai ke sekolah pasti ada motivasi dari Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu lakukan ketika berangkat ke sekolah. Ya, itu adalah suatu motivasi. Tadi Bapak bilang ada intrinsik, ada internal, ada eksternal. Itu adalah salah satu untuk mendukung ketercapaian dari motivasi perilaku serta manusia. Oke, selanjutnya. Ya, jadi motivasi perilaku manusia ini ada tiga, ya, ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau firman. Ketika mahasiswa itu datang ke sekolah, ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu di sini yang masuk kepada kategori 1 untuk menghindari hukuman. Karena adanya hukuman, kita merasa tidak nyaman, kita datang waktu ke sekolah. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga pernah Bapak Ibu alami ke sekolah. Untuk melakukan motivasi kita harus ada imbalan, harus ada reward atau penghargaan untuk kita baru kita mau melakukan motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga. Jadi untuk melakukannya itu adalah mulai dari diri sendiri. Apa yang dia inginkan, ya, apa yang mau dilakukan ini muncul dari diri sendiri.
Jadi saya sambungkan dari apa yang Bapak, ada eksternal, ada internal. Ya, jadi poin 1 dan poin 2 ini adalah termasuk kepada eksternal. Ada faktor dari luar yang membuat diri kita untuk termotivasi. Itu namanya dari eksternal dan luar. Kemudian ada motivasi internal itu yang tumbuh dari diri kita sendiri. Menurut saya dan menurut teori, yang paling bagus kita lakukan adalah nomor 3, Bapak Ibu ya. Jadi untuk memulai sesuatu motivasi diri kita mulai dari diri sendiri. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk lagi ke selanjutnya, yaitu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, ini contohnya tadi di awal sudah juga kita laksanakan. Sebelum melaksanakan kegiatan kita ada buat keyakinan. Ada beberapa kesepakatan kita bersama yang kita buat menjadi keyakinan dalam melaksanakan kegiatan ini. Begitu juga nanti contohnya Bapak Ibu melaksanakan di kelas, ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ada kira-kira pernyataan dari Bapak Ibu atau kegiatan yang pernah Bapak Ibu laksanakan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Ya, Bu Senti silakan. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Oke. Terima kasih Pak buat waktu dan kesempatannya. Kalau dari saya, menurut saya keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas ini adalah merupakan pernyataan atau tujuan bersama atau standar perilaku antara siswa dan guru di dalam kelas. Dari kesepakatan ini juga diharapkan dengan agar semua orang yang berada di kelas saling menghormati, adanya kerjasama dan keamanan. Contohnya itu berdoa sebelum atau sesudah belajar. Terus bertanya jika tidak mengerti, lalu menyimak penjelasan guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari, bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi benar juga apa yang disampaikan oleh Ibu Siti. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu, slide selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini yang diharapkan adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini tujuannya ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara guru dan murid yang tujuannya adalah untuk berdampak positif di kelas ya, atau di lingkungan sekolah kita, antara peraturan dan sekolah dengan kegiatan kita kesehariannya. Oke, selanjutnya Bu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kita membuatnya itu dengan kata-kata singkat, gampang diingat oleh siswa. Kemudian kesepakatan itu harus kita laksanakan. Jangan hanya contohnya ditempel di dinding saja. Ya, ini salah satu contoh model-model keyakinan sekolah. Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri menggunakan aplikasi banyak ya, Canva dan yang lainnya. Jadi ini yang merupakan keyakinan sekolah atau kelas yang harus kita terapkan di kelas-kelas kita nanti. Lanjut speaking lagi. Speaking lagi Bu. Oke, ya, benar ya Bapak Ibu ya. Maka biar kita lanjutkan kembali dengan melakukan SBK. Jadi Bapak Ibu, saya punya SBK tentang nanti dulunya kata saya, ya, dulunya kata saya. Ada lampu lalu lintas, kalau PJK gitu Bapak Ibu, lampu lintas merah, kuning, hijau. Kalau kata saya merah, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Ya, kata saya merah, coba. Ya, itu 1 kali. Kemudian kata saya
Berarti Bapak Ibu boleh tepuk 2 kali. Kemudian yang terakhir kata saya warnanya hijau. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan sepuasnya, ya kan, sepanjang-panjangnya sambil bersuara. Mau bersuara apa terserah. Terserah gitu boleh. Iya, seperti itu. Iya. Oke Bapak Ibu, bersemangat semua berdiri. Bapak Ibu, ketika saya pergi ke suatu jalan ada lampu merah, ketika muncul benar ya? Iya. Cluenya adalah iya. Ini tadi masih di Gradasi, ya kan? Iya. Bapak Ibu, ketika saya mau pergi ke suatu tempat, ada di situ lampu lalu lintas, lampunya itu ada merah, kuning, hijau. Karena saya jalan kalau lampunya warna hijau. Ya, siapa yang tidak lakukan? Bisa. Yang mana wanita? Yang mana wanita? Yang lainnya salah. Iya. Karena kata saya itu di awal, lampunya itu di belakang. Kalau dia berlanjut kata saya warnanya baru. Terkecoh, ya kan? Ulang lagi? Apa sudah cukup? Dan mengerti ya? Ya, sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh ini diterapkan di kelas-kelasnya di Bapak Ibu ya. Ini merupakan simulasi antara otak kanan dan otak kiri. Oke, kita lanjut ke materi. Yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, ketika melihat gambar dan bacaan kebutuhan dasar manusia, apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu? Pernyataan apa kira-kira yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Silakan. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang harus dimiliki dan dipenuhi seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki hidup yang layak. Kemudian kebutuhan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Untuk yang pertama adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau tidak dibutuhkan, berarti kelangsungan manusia tersebut akan berakhir. Kemudian kebutuhan sekunder adalah setelah terpenuhi kebutuhan primer, maka kita harus memenuhi kebutuhan primernya. Kemudian ada lagi kebutuhan tersiernya. Setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, maka kebutuhan tersier boleh kita memenuhi kebutuhan tersier tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kasih tepuk tangan. Jawabannya sangat ini ya, untuk wawasan kita tentang kebutuhan dasar manusia. Ada lagi Bapak Ibu secara singkat membuat pernyataan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, salah satunya manusia itu harus apa? Manusia itu harus gimana? Kan seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Apa yang diperlukan manusia? Manusia itu harus butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tadi Bapak sudah mengarahkan ada 3 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Oke, bisa lanjut ke selanjutnya. Slide-nya Bu. Ya, apa itu kebutuhan dasar manusia? Ini pernyataannya Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi kebutuhan dasarnya itu apa? Kita ke slide selanjutnya.
Ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu ingin bertahan hidup. Sudah pasti ya, Bapak Ibu, manusia di dalam kehidupan itu ingin bertahan hidup. Dengan apa dia bertahan hidup? Banyak. Perlu makan, perlu vitamin, perlu kegiatan dan sebagainya. Kemudian kedua, manusia itu butuh kasih sayang. Murid kita itu juga butuh kasih sayang, karena ada beberapa murid kita yang tidak mendapatkan kasih sayang itu di rumahnya. Kita di sini kan banyak anak-anak yang tinggal dengan neneknya, dengan wali murid yang lain. Ini kadang-kadang dia membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga, manusia itu juga memerlukan kebebasan, bebas menentukan suatu tujuannya apa, mau ngapain, mau apa, itu juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian manusia itu juga ingin kesenangan, paham ya kan? Ingin senang, pasti semua orang juga ingin senang ya Bapak Ibu. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu sebagai penguasaan, atau artinya dia ingin memiliki power yang besar dalam suatu komunitasnya. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang dibilang Bapak tadi semua masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Di sini Bapak Ibu, dari 5 tadi bisa kita ambil studi kasus. Ini ada contoh kasus saya buat. Ibu Julaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tony namanya. Beberapa anak telah mengeluh Tony yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Ya, di dalam kasus ini saya sampaikan kepada 5 kebutuhan tadi. Ya, tadi kasih. Kita lihat slide selanjutnya itu. Ya, alasan Tony yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tony adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini dia. Karena dia tidak membawakan bekal, dalam kondisi dia mungkin yang ingin untuk mengkonsumsi, maka dia melakukan tindakan yang seperti diceritakan tadi. Yang kedua, apa alasannya? Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tony adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Ya, ini adalah kebutuhan yang kedua, kasih sayang atau rasa yang diterima. Ini yang dibutuhkan karena dia kurangnya perhatian. Ya, tidak ada sesuatu yang seperti itu kita alami di kelas kita. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Ya, karena temannya takut dan menuruti kemauan Tony, maka dia kebutuhan dasar yang dilakukannya adalah kekuasaan atau memiliki power. Keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau control. Ya, dia bebas, dia melihat temannya mana makanan yang beragam, dia sesukanya mengambil
makanan dari teman. Itu merupakan suatu kebebasan. Kemudian yang kelima, karena ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya lucu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya, dia iseng melihat wajahnya itu teman-teman yang kesal, dia malah tertawa, dia malah senang. Ya, itu dia mencari sebuah kesenangan dalam kasus yang tadi saya sampaikan. Oke, jadi ini merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan dasar manusia. Ya, dari satu kasus kita implementasikan, ya, kita asesmen siswa kita bisa membuat tindak lanjut apa untuk siswa kita ke depan. Oke, itu. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah posisi kontrol, restitusi. Bapak Ibu bisa abaikan restitusinya. Posisi kontrol, posisi dan kontrol. Apa kira-kira posisi kontrol yang ada pada manusia? Bapak Ibu yang kira-kira pemahaman dari Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Ada Bapak Ibu? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau menurut saya posisi kontrol bagian itu menurut saya bagaimana cara kita dalam menunjukkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kita ya, kalau kita sebagai guru bisa tanggung jawab kita di dalam kelas. Bagaimana tanggung jawab kita di dalam kelas kepada murid kita yang ada di dalam kelas itu. Itu aja Pak yang paparan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Merma. Kasih atas ya. Aku sudah biasanya ya. Jadi posisi kontrol, restitusi. Kita lanjut aja. Apa itu posisi kontrol, restitusi? Jadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam materi posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada guru sebagai teman. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Kemudian ada guru sebagai manajer. Jadi kelima ini apa tujuan untuk apa? Posisi kontrol ini adalah untuk mengatur sesuatu permasalahan yang ada di lingkungan kita, maupun di kelas, lingkungan sekolah, ataupun di masyarakat. Ini yang sering kita lakukan dalam pelaksanaan untuk siswa kita. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu pasti pernah melakukan ketika ada siswa kita yang tidak dengan peraturan kesepakatan kita, maka Bapak Ibu akan menghukum. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Contohnya itu seperti apa? Kita ketika murid bermasalah, kita membuat dia merasa bersalah. Tujuan kita untuk dia paham, ketika kita menekan hatinya untuk dia merasa bersalah, dia akan tidak mengulanginya kembali. Dan kedua ini, yang merah, Bapak Ibu kira-kira ada yang pengalamannya, menceritakan pengalamannya sebagai penghukum kira-kira. Ada ya? Pasti ada. Saya juga sebagai guru pernah menghukum siswa pasti. Oh, kamu datangnya terlambat, angkat kaki 1 dari pagi sampai sore. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Ada yang menggunakan media, pakai alat. Ada ya, mungkin dari sekolah kita. Atau di sekolah lain kali ya, dipukul, intinya dipukul. Jadi mungkin Bapak Ibu enggak mengucapkannya. Tapi ini pasti ada. Kita lakukan di sekolah kita, atau diri kita pasti pernah melakukannya menghukum seseorang yang pasti. Kenapa saya merah Bapak Ibu? Karena tindakan ini adalah tidak baik. Ya, tindakan ini tidak baik. Dia pasti mencap sesuatu dalam hatinya untuk ke depannya. Akan susah untuk melupakannya. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan ke belakang ketika Bapak Ibu sekolah, saya
sifat penghapus dengan kepala itu mesti pecah. Ketika pada matematika sebenarnya kita sudah selesai gitu. Tapi karena kita jahil dengan teman, dulu mulai lipat kena kepala kita. Itu karena posisi pengukur. Langsung ditindak seketika dengan hukuman. Itu akan tercap kepada kita sampai usia kita berapa. Kemudian teman, sebagai teman seperti teman sebaya. Kita buat siswa kita seperti teman sebaya. Kenapa kamu malas? Kemudian begitu dan itu sebagai teman lah. Kita bercerita seperti teman sebaya. Kemudian sebagai pemantau, kita mengawasi tentang kedisiplinan siswa. Jadi setiap hari kita awasi. Yang bermasalah ini selalu kita awasi. Ini masih pernah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, saya buat warnanya hijau. Kenapa? Dari kelima ini yang terbaik adalah pada posisi manajer. Karena posisi manajer kita awalnya mencari permasalahannya, kita diskusikan bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian kita tekankan dia untuk melakukan apa yang disepakati. Ini adalah posisi manajer. Ya, ini termasuk eksternal yang atas ya. Dan kesuksesannya kita anggap ini ke arah yang gagal, ya tidak sukses. Kemudian yang ketiga ini termasuk sukses, tetapi yang paling baik adalah pada posisi manajer. Oke, itu Bapak Ibu satunya. Ya, ini posisi kontrol. Ya, di tabelnya ini teori ya. Yang pertama tadi kita lihat ada pengukur dan pembuat orang merasa bersalah. Ini termasuk identitas gagal. Kemudian perilaku kontrolnya ke depannya akan negatif. Ya, untuk mengukur dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian dia motivasinya itu harus dari luar atau motivasi eksternal. Kalau tidak ada asupan dari luar, dia tidak akan bekerja. Ini contohnya, menghakimi, menuntut, menyakiti, menyikir, ini termasuk pengukur. Merasa bersalah, berceramah, menentukan kekecewaan mendalam. Kecewa kita itu kamu kan kalau tahu kepala sekolah ibu jadi begini ya, kita buat dan itu merasa bersalah karena dia berbuat, kemudian kita bercerita bercurhat kepada dia sehingga ada rasa bersalah. Kemudian kita ke bawah ada hasil ya. Kalau penghukum itu kedepannya dia memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, ini akan ke depannya ya, seperti yang saya sampaikan tadi yang pernah saya alami di SD itu tetap saya rasa guru itu tidak baik walaupun dia telah mengajari kita. Kemudian pembuat merasa bersalah, menyembunyikan masalahnya atau menjadi seorang yang pembohong. Kemudian ini yang posisi perilaku kontrol yang positif itu ada teman, pemantau, dan manajer. Ya, kalau perilaku kontrol yang positif teman dan pemantau. Identitasnya ini berhasil atau sukses. Ya, kalau kita sebagai teman, kalau kita SD kayaknya sebagai teman susah ya, karena anak-anak itu kan tidak bisa sukses sama kita untuk berkurang, apalagi merasa rendah. Kan tidak mungkin kita buat sebagai teman. Pemantau ini kita akan capek untuk mengukur, menghitung berapa kesalahannya, ya kan, berapa kali bersalah harus dikasih apa kan dia berapa. Yang paling bagus adalah posisi tetap manajer. Jadi kontrol diri anak-anak itu sendiri, termasuk motivasi internal atau intrinsik. Dia sendiri yang menentukan untuk perubahan yang akan dilakukannya. Apa itu? Berbuat mengajukan pernyataan atau mengajukan pertanyaan tentang apa kesalahan dia, kita gali. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya akan menguatkan watak dan karakter siswa tersebut. Ini tujuannya paling bawah, betul ya, menguatkan watak dan karakter murid kita tersebut. Ini dari kelima posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah kita. Untuk oke, jadi posisi kontrol institusi itu di antara kelima posisi kontrol institusi
yang terbaik itu adalah seorang guru harus sebagai manajer, ya. Itu yang harus kita terapkan. Lanjut. Posisi kontrol manajer apa? Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menurunkan solusi. Jadi kita sama betul mencapai solusi atas kesalahannya. Kemudian posisi manajer dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dia yang menentukan, dirinya sendiri yang menentukan, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini posisi kontrol pada posisi manajer. Bapak Ibu, selanjutnya materi kita adalah segitiga restitusi. Ini kelanjutan dari 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu sudah ada gambaran yang terjadi 5 posisi kontrol. Kemudian ada metode segitiga restitusi. Kira-kira ada Bapak Ibu yang memahami tentang segitiga restitusi atau ingin membuat pertanyaan, pernyataan tentang segitiga restitusi? Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berdasarkan pemaparan Bapak sebelumnya, sekarang masuk ke segitiga restitusi. Menurut saya, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi yang awalnya peserta didik itu tadi melakukan kesalahan. Dengan segitiga restitusi ini, yang tadinya salah, siswa itu diperbaiki menjadi karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita, bagus ya. Kasih atas dulu Bu Rita ya. Iya. Jadi segitiga restitusi dari materi sebelumnya tadi, ketika murid sedang melakukan kesalahan, maka akan dilakukan sesuatu tindakan yang hasilnya tujuannya untuk mengurangkan karakter si anak tersebut. Ya, itu yang disampaikan oleh Ibu kita. Oke, kita lanjut saja. Ya, jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Apa bisa lihat Bapak Ibu tentang segitiga yang merah? Ada 3 sisi kalau segitiga dalam matematika itu ya. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Jadi apa itu tahapan segitiga restitusi? Dalam suatu siswa yang bermasalah, kita terapkan metode segitiga restitusi untuk mengubah perilakunya menjadi ke arah yang sukses atau lebih kuat karakternya untuk melakukan memperbaiki kesalahannya menjadi kegiatan yang positif atau kegiatan yang benar. Tahapannya itu apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa ini? Kita akan mengubah identitasnya seorang anak itu menjadi identitas yang sukses. Yang tadinya dia gagal dan cepat karena dia terlambat, kita lakukan metode segitiga. Yang pertama dengan menstabilkan biar dia mengarah ke arah yang lebih sukses. Caranya apa? Bapak Ibu, ketika kita menstabilkan identitas, kita buat pernyataan-pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak melakukan hukuman, tapi kita otomatis kita berikan untuk mengharapkan dia untuk berbuat kesepakatan yang baru. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak tidak pernah melakukan seperti ini. Selamat datang. Bapak tidak menikah. Kita wajib diakan dia untuk menstabilkan identitasnya biar dia tidak merasa tindakan yang dilakukan itu gagal. Ya, dia nanti kedepannya bisa menjadi arah yang sukses. Itu yang menstabilkan. Yang kedua, tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi suatu tindakan yang salah itu kita cari apa kebutuhan dasarnya. Ketika dia membuat kesalahan, pasti ada sesuatu dasarnya. Apa dasarnya yang membuat dia terlambat datang ke sekolah? Pasti akan bercerita, bla 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 banyak yang kita dengar. Kenapa kalau terlambat ganggu? Tadi mama saya tidak membangunkan saya karena tidak ada begitu banyak. Ya, itu yang kita gali. Contohnya apa dia? Memvalidasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan dia membuat beratang
memulangkan yang dipinjamnya, pasti ada alasannya. Mungkin dia lupa atau yang lain, itu kita ganti. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu otomatis ada contoh pertanyaan pada validasi tindakan yang salah. Setelah kita dapat alasannya, setelah kita dari yang pertama menstabilkan, kemudian validasi, kita tahu dia akan masalahnya. Selanjutnya kita masuk ke sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ini tujuannya adalah untuk menilai yang dia percaya. Ya, apa yang dia percaya, apa yang dia inginkan untuk mengubah tindakan yang telah dibuatnya di awal tadi. Contohnya terlambat, bagaimana dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ini kita menanyakan keyakinannya. Contohnya apa? Pertanyaan yang kita lakukan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalkan. Maka itu kan sudah berbuat di dinding, datang tepat waktu, ya. Misalkan keyakinan Bapak Ibu seperti itu, maka kita tanyakan. Kalau dia tidak mengikuti kesepakatan, berarti dia gagal dalam melakukan peraturan. Kemudian, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Ketika dia melakukan kegagalan, maka dia terasa. Kalau dia melakukan kegagalan, berarti tidak mengarah ke hal positif. Maka dia akan menggali dirinya bagaimana untuk mencapai sesuatu tindakan yang diinginkannya. Ya, Bapak Ibu, contoh kan Bapak Ibu melihat saya ketika melakukan kegiatan eksekusi dengan siswa yang terlambat kemarin, ya. Kemudian ada siswa yang mematahkan roli, saya memancing dia untuk menanyakan keyakinannya. Saya arahkan siswa itu untuk dia yang membuat kesepakatannya dan dia yang melaksanakannya. Itu akan lebih baik hasilnya daripada kita yang membuat kesepakatan sendiri, kita kasih ke siswa kita untuk berubah. Ini sama saja kita kepada peraturan-peraturan yang dulu, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melakukan kesepakatan dengan siswa kita, maka kita akan mudah mengontrol kegiatan di kelas. Karena dia paham, oh ini kesepakatan saya, ini yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan siswa kita di sekolah. Ketika ini sudah kita laksanakan di sekolah, maka akan siswa terbiasa dengan kesepakatan dirinya dan dia akan apa yang dia inginkan untuk melakukan sesuatu itu dia paham. Ya, terima kasih. Jadi itu kegiatan yang terakhirnya. Selanjutnya saya minta kepada Bapak Ibu untuk melakukan umpan balik dari kegiatan yang kita lakukan. Dari 6 materi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu nanti setelah ini membuat tulisan ke dalam umpan balik yang isinya itu 4P, ya. Apa itu perasaan, pengalaman, kemudian dan apa yang akan dilakukan. Silakan Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan aksi mata saya di modul 1.4 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu berbekas kepada Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu implementasikan pada sekolah dan kelas masing-masing ke depannya. Karena tujuan kita bersama sesuai dengan visi misi kita itu adalah membuat sekolah kita nyaman dan aman. Kalau tidak ada permasalahan di sekolah kita, maka kita termasuk salah satu sekolah yang aman dan nyaman di lingkungan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Purwanti SPD, guru kelas 1 di SD Negeri 105391 Desa Manggis. Saya akan memberikan testimoni dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Sutrisno SPD. Menurut saya, apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Sutrisno SPD sudah baik. Seorang guru yang baik harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijelaskan dengan konsep-konsep seperti disiplin positif. Contohnya dalam kegiatan di kelas yang telah saya terapkan selama ini yaitu menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk melaksanakan piket di kelas. Hal tersebut menumbuhkan sikap kesadaran siswa untuk membersihkan kelasnya. Selanjutnya ada motivasi perilaku, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Demikian testimoni dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sutrisno SPD berdampak baik untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Saya Lismani Kuda SPD, guru kelas 3 di SD Negeri 105391. Saya akan memberikan testimoni dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Sutrisno SPD. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sutrisno sudah sangat baik. Budaya positif dapat dijalankan dengan konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku buat manusia, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya yang telah saya terapkan di kelas saya yaitu hadir di sekolah tepat waktu, melaksanakan piket kelas dengan jadwalnya, memberikan kabar jika tidak hadir ke sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia seperti kontrol positif dan segitiga restitusi. Demikianlah testimoni dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sutrisno SPD bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Selamat siang dan terima kasih.